Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembukaan catur wing gambit di part yang kelima nih teman-teman. Dimainkan dari beberapa grandmaster dengan berbeda tipikal dan karakternya. Partai pertama ini dimainkan oleh Alexander Alekhine melawan Nicola pada tahun 1930. Dimulai dari E4, C5, B4. Diterima. D4 dibalas oleh Alekhine. D5. E5 dan kuda C6. A3. Setelah pion ini diberikan, menteri B6 dibalas oleh hitam dengan maksud mengincar pion D4 tentunya. Gajah ke E3 dan di sini gajah ke F5. Kuda ke F3. E6 dibalas dengan A4. Yang biasanya pion ini diambil, tapi kali ini variannya berbeda dari Alekhine teman-teman. Benteng C8, gajah ke E2 dibalas dengan kuda ke E7. Kuda ke D2. Dari putih di sini siap untuk rokade. Sementara hitam masih menaikkan kuda ke A5 teman-teman. Dibalas dengan gajah cek dan kuda ke C6. Hanya menukar tempat. Dibalas dengan rokade oleh Alekhine A6 dan di sini gajah ke D3 lagi. Dipukul dan dipukul oleh pion. Gajah ke E7, H4. Serangan di sayap raja dimulai teman-teman. Dibalas dengan H6, H5 dan di sini F5. Dipotong en pasan. Dipukul oleh gajah dan kuda ke E5. Jelas di sini kalah pion ketika kuda ini dipukul, tapi masalahnya begitu dipukul kuda ini teman-teman, maka akan terbuka ancaman menteri. Langkah partai kuda ke E7. Dibalas dengan menteri G4 oleh Alekhine dengan mengancam pion yang di E6, B3. Di sini teman-teman benteng ke B1. Dibalas dengan benteng ke F8 dan benteng ke E1. Raja ke D8, gajah ke F4 dan kuda ke F5. Di langkah ini teman-teman, dari Alekhine memasukkan menterinya ke G6. Seperti ingin memaksa masuk. Menteri di sini mukul pion sekaligus mengancam gajah dan kuda cek ke F7. Kalau dipukulin teman-teman, sebenarnya sekilas untung satu perwira dari Alekhine. Tapi di sini raja ke D7, gajah ke E5 dengan balik mengancam. Lagi-lagi di sini memaksa pertukaran teman-teman. Dan di sini jika menteri memukul pion, akan datang G4. Dan dia dilanjutkan dengan mukul kuda misalnya, maka di sini pion mukul kuda. Sementara gajah masih tetap beradu. Dipukul akan datang cek D8. Maka di sini menteri mukul E6 dengan ancaman checkmate. Hanya bisa dibela dengan raja C7 atau benteng yang akan menjaga. Kalaupun dia C7, maka akan datang cek lagi. Bisa lari ke B8, D7. Yang mana dia harus kehilangan benteng. A8 misalnya, benteng kalah. Satu di sini teman-teman dari hitam. Jika langkah tadi dimainkan, kembali ke posisi di saat gajah E5. Langkah partai gajah kali gajah. Dan di sini langsung dibalas dengan kuda cek. Raja ke E7. Dibalas dengan kuda memukul B3 sekaligus mengancam menteri dan peraduan. Dipukul dan menteri mukul kuda. Jelas di sini persiapan untuk memukul pion B7 untuk cek. Dijawab dengan B5 oleh hitam. Pion kali pion. Benteng C2 dengan ancaman cek. Di sini atraksi dari Alekhine teman-teman dengan kuda ke C6. Kalau di sini raja menghindar, dia harus kehilangan
menteri. Langkah partai dipukul oleh benteng, dipukul oleh pion, dan hitam menyerah teman-teman. Di partai yang kedua ini, putih dipegang oleh Josh Koltanowski dan hitam dipegang oleh Delmar Alfred pada tahun 1940. Dimulai dari E4, C5, dan B4. Pion kali pion, A3. Di sini dibalas dengan D5 teman-teman. Mengajak pertukaran agar pion ini tidak melaju ke E5, tapi tetap didorong E5 oleh putih. Kuda C6 dengan balik mengancam pion, D4 dan E6. Di sini pion kali pion teman-teman, dipukul oleh kuda dan C3. Kuda C6 lagi, dibalas dengan gajah D3. Menteri C7, kuda ke E2 dan A6. Rokade dari putih. F5 langsung. Di sini langsung dipotong enpasan teman-teman. Ada beberapa varian dari Koltanowski permainannya tidak dipotong tapi dibiarkan pion itu. Dipukul oleh kuda F4. Dibalas dengan gajah ke D6. Kuda D2. Hitam rokade dan kuda ke F5. Gajah ke D7 di sini. Datang kuda ke E5. Memang minta dipukul teman-teman agar pion menjadi bagus di sentrum menguasai petak, sekaligus mengancam kuda tentunya. Langkah dari hitam dengan menggeser benteng C8. Gajah D2, kuda ke E7. Dibalas dengan kuda G3. Persiapan untuk mendorong pion kuda ke F5. Didului untuk mengajak peraduan. Menteri F3 dan di sini kuda kali kuda. Dipukul oleh menteri, gajah ke B5. Lagi-lagi dia mengajak pertukaran teman-teman. Akhirnya diterima oleh Koltanowski. Kuda ke E4. Perhatikan. Dia pikir mungkin langkah ini teman-teman bisa kembali. Dengan menteri diancam, dia pikir bahwa dia akan bisa kembali teman-teman perwiranya. Jika di sini sebenarnya teman-teman dipukul oleh pion, hanya H3, tidak ada jalan lain yang bagus sebenarnya dari putih. Kalaupun dia ke E8, paling di sini menteri ke D3, cukup ditutup dengan kuda E4, itu lebih bagus sebenarnya dari hitam. Tapi tidak dengan langkah partai teman-teman. Di saat pertukaran gajah yang memang mungkin disetting oleh hitam, dia tidak memukul gajah, melainkan menaikkan kuda ke E4 dengan mengancam menteri sekaligus gajah. Menteri ke D3 dijawab oleh Koltanowski, dan di sini teman-teman kuda memukul gajah yang di D2. Gajah ke D7 dengan mengancam benteng, sekaligus di sini kudanya terancam. Ternyata kuda tertarik dengan benteng yang di F1. Dipukul cek di sini. Dan dibalas dengan raja ke H8. Karena kalau ditutup dengan benteng itu percuma teman-teman. Kuda cek ke G6 dan ini langkah paksa. Di posisi ini dari hitam menyerah teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Karena dipukul pun oleh pion, langsung checkmate. Luar biasa dari Koltanowski teman-teman. Membiarkan kuda yang di F1. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang ketiga nih teman-teman. Putih dipegang oleh Rudolf dan hitam dipegang oleh Henry Grob, yang mana dia terkenal dengan Grob Gambit, yang sangat memukau ketika dia memegang buah putih, memainkan Grob Gambit teman-teman dari Henry Grob ini. Sampai nama pembukaannya dinobatkan menjadi Grob Gambit. Dan partai ini dia memegang buah hitam teman-teman. Dimulai dari E4 oleh Rudolf Spielmann, C5 dibalas oleh hitam, B4 dan E6. Pion kali pion dipukul oleh gajah, D4 dan gajah ke E7 lagi. Gajah ke D3, kuda C6, C3, D5. Setelah mengajak pertukaran, didorong E5 oleh putih.
menteri ke A5 di sini. Kuda ke E2 dibalas dengan B5. Persiapan untuk diadu paksa pion yang di C3, tujuan dari hitam. Tapi dari putih memilih rokade terlebih dahulu. Gajah ke A6 dibalas dengan kuda D2. Menteri B6, B1 dilanjutkan dengan benteng C8. C4 dan kuda di sini memukul pion. Dipukul oleh kuda. Menteri mukul kuda dengan ancaman yang cukup kompleks untuk putih sebenarnya, teman-teman. Tapi siapa sangka di langkah ini jawabannya sangat tepat dengan kuda F3 dari putih. Akhirnya memaksa menteri untuk kembali lagi ke B6. Pion kali pion dan pion kali pion. Menteri ke E2. Di posisi ini, teman-teman, jika benteng ini ke B8, karena untuk mempertahankan pion yang di B5, maka akan datang gajah ke E3. Setelah dia bergeser, benteng di sini ke C1, menjadi semakin tertekan posisi hitam. Kalaupun gajah ke A3 untuk mengancam benteng, akan datang E6. Dan kalau dipukul sekalipun, tetap dia cek. Dipukul, kuda cek ke E5. E8 raja H5. Mengarah ke mat kalau dilanjutkan nih, teman-teman. Kita kembali ke posisi di saat menteri E2. Langkah partai gajah ke C5. Dan dibalas dengan gajah cek dengan memukul gajah. Diterima di sini dan dipukul oleh benteng. Setelah menteri terancam, C6. Gajah B2 dibalas dengan A6. Taktik tempo dari putih yang sangat tinggi. Ketika diancam, dia tidak ditarik mundur, melainkan hanya bergeser satu langkah ke A5. Kuda ke E7 dan di sini dipukul sekaligus mengancam menteri. B7 menteri, E6, F6 dan benteng ke A4. Rokade dari hitam. Benteng G4 dibalas dengan benteng C6. Benteng ke E1, menteri B6 dan H4. Gajah ke B4 dan gajah ke D4. Gajah C5. H5 langsung. Kuda F5 dan di sini gajah kali gajah. Dipukul oleh menteri D3. Kuda di sini ke E7. Langkah bolak-balik yang sepertinya kehilangan inisiatif dari hitam. Kuda ke D4. Dan di sini benteng C7, teman-teman. Diancam dengan menteri G3, dibalas dengan G5. Pion kali pion N pasang. Pion kali pion. Jika di posisi ini, teman-teman, dipaksa tetap kalah putih. Kalau putih memaksa mukul pion, masih belum saatnya. Tapi manuver cantik yang sangat menarik dari posisi putih ini, dia manuver kuda ke B5, teman-teman. Tujuannya untuk menggeser benteng, karena kalau dimakan oleh menteri kuda ini, maka di sini terjadi pertukaran kualitas. Dan jika salah melangkah ke C6 benteng, maka akan datang cek, karena penjagaan untuk di lajur 7 sudah tidak ada. Dipukul oleh menteri cek. Dan ketika dia ke H8, maka di sini E7, persiapan untuk promosi. Ke C8 misalnya mempertahankan, tentu akan dipukul. Dipukul oleh menteri, maka di sini naik H5. G8, menteri D5 memukul pion. Dan ini hanya menunggu mat, teman-teman. Dijamin pasti mat. Kalaupun dilanjutkan ke H8, menteri cek ke H5, belum bisa ditutup, G8 lagi, kuda ke D4. Benteng C5, menteri G6. H8 lagi, maka di sini datang langkah yang sederhana, kuda ke E6. Ketika dia G8 mengajak pertukaran, H6, H7, menteri di sini cek.
Dan di sini tidak bisa ditutup, wajib bergeser. Dan setelah bergeser, langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda D5 teman-teman. Langkah partai dari hitam, benteng ke B7. Karena dia tetap mempertahankan lajur 7, sekaligus mengancam kuda. Dibalas dengan kuda D6. Lagi-lagi diancam oleh kuda benteng ini. Akhirnya dia ke A7 teman-teman. Kuda ke F7. Dan tentu ini langkah yang sangat sulit. Dibalas dengan raja G7 dan menteri ke H2. Tentu di sini persiapan cek. Dan kalau kuda ini tidak dipukul, maka dipastikan mat. Langkah partai dari hitam memukul kuda dengan benteng, dipukul oleh pion. Sekarang teman-teman, setelah dipukul ini, langkah dari hitam dengan benteng memukul pion A2. Langkah ini sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh hitam. Sebaiknya dia memperkuat lajur bawah. Langsung datang benteng F4. Dan di sini menteri C3. Lagi-lagi dia mau mengancam teman-teman. Dicek ke H8, langkah yang mengejutkan dari putih membuat hitam memaksa untuk memukul pion. Kalau dia memukul menteri, akan datang promosi lagi. G8, checkmate. Kembali ke posisi di saat promosi. Langkah partai dipukul pion oleh hitam. Menteri H7 dan dibalas dengan F8. Dan dilanjutkan di sini dengan menteri memukul kuda, sekaligus dari hitam langsung menyerah. Karena langkahnya, pilihannya akan disusul dengan benteng ke H4 atau dicek terlebih dahulu teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat ini teman-teman, putih dipegang oleh Sergio Mariotti dan hitam dipegang oleh Gennady Guzman pada tahun 1977. Dimulai dari E4, C5, B4, pion kali pion, dan D4, D5 langsung. E5, kuda C6, A3. Menteri ke B6. Dengan menekan pion yang di D4, dibalas dengan kuda K2, gajah ke F5, pion kali pion. Dipukul oleh kuda. Langsung mengancam titik C2 di sini. Kalaupun pion ini didorong, maka ancamannya adalah cek dengan kuda sekaligus menggarpu benteng. Dijawab oleh putih dengan kuda ke A3 untuk menjaga C2 tersebut. Benteng C8 tetap akan dilakukan langkah menekan oleh hitam, dan di sini kuda ke F4 meninggalkan ruang aman. Padahal didorong C3 itu pun tidak masalah teman-teman. Langkah partai di sini gajah memukul pion dan menteri ke G4 betul-betul ditinggalkan. E6 dibalas dengan gajah cek ke B5. Akhirnya kuda menutup ke C6, membiarkan gajah tidak terjaga lagi. Tapi tidak mungkin di sini dipukul oleh kuda karena gajah juga nganggur. Di sini teman-teman, langkah yang tidak terbaca oleh hitam dengan kuda memukul pion D5. Jika dipukul, tentu dia harus kehilangan benteng. D8 misalnya, maka di sini menjadi tertekan langsung posisi dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda memukul pion, langkah partai menteri ke D8. Kuda di sini memukul gajah dan dipukul kuda sekaligus mengancam gajah. Benteng B1, H5. Menteri H3, menteri cek ke E4. Lari ke D1. Dibalas dengan menteri cek, sekaligus memaksa pertukaran. Diterima, dipukul oleh pion, gajah ke A4. Benteng C7 dan di sini gajah memukul kuda sekaligus cek, dipukul oleh benteng dan benteng memukul pion. Kuda ke 7, benteng kali pion, benteng C8, benteng ke 4.
kuda D5, gajah D2. Benteng B8, raja ke E2, gajah ke E7, dan G3. Ternyata dari hitam tidak mau diserang dari sayap raja, teman-teman. Gara-gara dia masih mau rokade, padahal di posisi sudah masuk ke fase permainan akhir. Hitam rokade, kuda ke E3, benteng B2. Kuda di sini memukul kuda. Dibalas dengan dipukul oleh pion, benteng D1. Benteng C8, persiapan untuk mengopen gajah gelap di D2 ini. Raja F1, C2 benteng, E1. Gajah G5. Sepertinya dia mau memaksa pertukaran, teman-teman. Dibalas dengan benteng ke A5. Ke H7 raja, benteng kali pion. G6 dicek. Raja F5, benteng ke D7. Dengan tetap ancaman pion sekaligus cek. G6 kembali dia. D5 sekarang. Dibalas dengan gajah ke E3 dan benteng di sini. Cek ke D6. Raja ke H7 dan di sini dipukul oleh pion. Dipukul oleh benteng, sekaligus di sini ada ancaman checkmate, bukan? Langsung dibalas dengan benteng ke D2. Tentu di sini pertukaran paksa, teman-teman. Walaupun di sini kelihatan untung, tapi promosi sangat dekat. Diterima, dipukul oleh gajah, dipukul oleh benteng. E4. Pion yang unggul tadi serta perwira sama putih diberikan kembali, teman-teman. Benteng ke D3 dengan mengancam pion. F2. Benteng cek, raja G2. Jika di sini benteng ke E3, teman-teman, sekaligus ingin mengancam pion, maka akan didorong pion E6 oleh putih. Diterima, dipukul, tidak bisa diambil pion ini. Kembali ke posisi di saat raja di sini G2. Langkah partai benteng ke D3, teman-teman. E6, pion kali pion, dan benteng kali pion. Raja G8 dibalas dengan D6. F7, benteng cek. Raja F6 dicek lagi, tidak dikasih kesempatan, teman-teman. Akhirnya dilari ke F5, raja F2 dan raja ke E4. Satu langkah dari ini, dari hitam menyerah, teman-teman. Kemana langkahnya adalah pion D7. Di posisi ini dari hitam langsung menyerah, karena promosi tidak bisa dihindari, teman-teman. Sementara dia belum ada langkah bagus untuk melakukan serangan dari hitam. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang terakhir nih, teman-teman. Putih dipegang oleh David Bronstein dan hitam dipegang oleh Deep Talk Program di New York pada tahun 1992. Dimulai dari E4, C5, B4. Pion kali pion, A3, D5. Di sini dibalas dengan pion kali pion. Tentu varian dari sebelumnya sangat berbeda. Biasanya pion tetap didorong, di sini dipukul, teman-teman. Dipukul oleh menteri, kuda F3. Datang gajah G4, pion kali pion. Menteri cek di sini. Dibalas dengan gajah E2. Dipukul oleh pion. Menteri di sini memukul pion. Yang di B4, kuda ke A3. Menteri ke A5 dan di sini gajah ke B2. Dibalas dengan kuda C6. C4 langsung. Menteri G5. Menteri ke B3. Di posisi ini dari hitam memilih untuk rokade panjang, sementara perwira dari putih sudah mengarah ke sana semua, teman-teman. Tapi kelebihan dia rokade, dia dengan mengintip pion D2 ancaman cek. D4 dibalas oleh putih. Dan jika di sini dipukul dengan kuda, teman-teman, maka akan dipukul oleh gajah.
Dipukul oleh benteng, kuda ke B5. Dengan balik mengancam benteng, menteri cek ke D2 misalnya. Dilanjutkan dengan F1. A6, maka di sini dicek terlebih dahulu. Langkah terbaik adalah ke B8, dicek lagi. C7, maka sekarang hilang. Tapi di sini hanya kualitas teman-teman, yang tidak jadi berarti apa-apa. Hanya saja serangannya sangat terbuka atau pertahanan dari hitam telanjang teman-teman jika langkah itu dimainkan. Kembali ke posisi di saat D4. Langkah partai menteri ke G2 teman-teman dengan mengancam benteng. Di sini langsung rokade panjang. Perhatikan, dari putih rokade betul-betul secara terbuka teman-teman. Menteri memukul pion sekaligus mengancam gajah dan D5. Gajah itu dibiarkan teman-teman. Hanya akan ditukar dengan kuda, tapi inisiatif menjadi dipegang penuh oleh putih. Kuda K5 balik mengancam menteri dan dibalas dengan menteri ke B5. Tetap ditinggalkan gajah yang di E2 teman-teman. Menteri cek terlebih dahulu, dibalas dengan B1 dan menteri memukul gajah. Dipukul kuda A6, benteng H ke E1, menteri ke F2, C5. Langkah C5 ini betul-betul menjadi langkah teka-teki yang mengharuskan hitam di sini terdesak teman-teman. Dan jika dipukul oleh benteng, akan datang gajah, memblok sekaligus mengancam checkmate. Kalau di sini menteri yang mukul, maka datang benteng langsung dipukul. Kalau dipaksa dipukul menteri, maka di sini dicek terlebih dahulu. Setelah C7, maka tentu gurih teman-teman. Dan di sini jelas ancamannya mengarah ke checkmate. Kalaupun ke B8, datang cek A7 dan checkmate. Kembali ke posisi di saat C5. Langkah itu ternyata betul-betul dihitung oleh mesin komputer tersebut dengan membalas dengan kuda F6, gajah ke E5. Ancaman tetap checkmate di sini. Kuda di sini memukul pion sekaligus menjaga C7. Dan langkah ini sebenarnya bagus untuk putih teman-teman, yaitu dengan memukul kuda. Kalau dipukul dengan benteng, tentu ancamannya checkmate. Dan jika di sini dipukul oleh menteri dengan cek, maka dia harus kehilangan menteri. Dipukul kuda ke C4. Misalnya dipukul lagi kuda cek, yang memaksa dia harus bergeser ke D8. Setelah bergeser, menteri cek E8 dan checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul pion. Langkah partai dari David Bronstein, kuda C4. Dia mengabaikan langkah itu, teman-teman. Menteri di sini memukul benteng karena tahu bahwa ancamannya adalah checkmate. Akhirnya dipukul dan dibalas dengan benteng memukul menteri. F6, kuda cek ke B6. Dipukul oleh menteri. Dan di posisi ini teman-teman, dari hitam menyerah. Kok bisa menyerah? Sementara gajah terancam. Bukankah ini masih imbang? Mungkin sekilas seperti itu. Jika di sini dilanjutkan dengan memukul gajah teman-teman, kenapa dia menyerah? Adalah C6. Ancamannya adalah checkmate. Satu-satunya di sini hanya bisa dipukul pion kali pion. Datang menteri cek B8, maka di sini C2 terlebih dahulu. Dan kalau dia ke C8 dengan ancaman menteri sekaligus raja, dicek terlebih dahulu.
A7, B7. A8 checkmate. Makanya di posisi menteri di sini ke B6 dengan membiarkan gajah langsung menyerah dari hitam, teman-teman. Semoga bermanfaat pembukaan catur wing gambit atau Sicilia varian wing gambit ini. Kalau teman-teman betul-betul menguasai, susah hitam untuk menang. Saran saya ketika teman-teman memegang buah hitam, hindari langkah wing gambit ini karena sangat merusak pertahanan dari hitam, teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.